Hai hai halo guys, apa kabar nih kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja. Kali ini admin akan menemani kalian dengan alur cerita sebuah film yang berjudul Ricky Oh. Tanpa berlama-lama langsung saja ke dalam alur ceritanya. Di awal film memperlihatkan sebuah mobil bus polisi. Bus tersebut membawa beberapa tahanan. Sesampainya di sel penjara, di sini seluruh tahanan tersebut disuruh mengenalkan nama mereka satu persatu. Salah satunya bernama Ricky. Di sini pun diberitahu berapa lama hukuman para tahanan itu dan kasus apa yang mereka buat. Setelah mengenalkan diri, mereka disuruh masuk melalui alat pendeteksi senjata. Dan bel alat tersebut pun berbunyi setelah seorang napi yang bernama Ricky melewatinya. Dan ternyata ada beberapa peluru yang tertanam di dalam tubuhnya. Ia pun enggan peluru tersebut dikeluarkan, dikarenakan ia menganggap peluru tersebut sebagai kenang-kenangan. Dalam penjara tersebut dibagi menjadi 4 sektor. Ada sektor timur, barat, utara, selatan, dan setiap sektor memiliki penguasa yang kejam. Lalu alur berpindah di mana beberapa tahanan sedang menggosok gigi, dan datanglah salah satu penguasa yang bernama Samuel. Dia datang dengan anak buahnya. Ia pun menganiaya si tua yang saat itu sedang bergosok gigi di lokasi itu. Lalu tak lama Ricky datang dan langsung membalaskan kekejaman yang Samuel buat. Dengan menyandung kaki Samuel, lalu akhirnya Samuel jatuh dan matanya tercucuk paku. Anak buah Samuel pun ingin menghajar Ricky, namun dia mengurungkan niatnya setelah melihat tatapan Ricky. Untuk membalaskan dendam Samuel pun meminta para penjaga untuk mengeluarkan anak buahnya yang bernama Zoro, dengan tujuan akan menyuruh Zoro untuk menghabisi Ricky. Di alur ini pula melihatkan si tua yang dihajar Samuel saat gosok gigi pada alur sebelumnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan gantung diri, dan ternyata si tua tersebut masuk ke dalam tahanan dikarenakan melanggar lalu lintas. Ia terburu-buru menuju rumah sakit dikarenakan istrinya sedang ingin melahirkan. Atas kematian si tua, Ricky pun sangat terpukul dan membuatnya sangat marah. Alur berpindah pada cerita para tahanan yang sedang mandi. Lalu di sini datanglah anak buah Samuel yang bernama Zoro yang ditugaskan untuk menghabisi Ricky. Dengan tubuh besarnya, Zoro pun menghantam Ricky hingga terpental. Namun Ricky tak tinggal diam. Dengan satu kali pukulan, Ricky pun berhasil membuat Zoro tumbang. Lalu Samuel ikut menghajar Ricky, dan Ricky pun kembali menghabisi Samuel dengan satu pukulan dan membuat Zoro dan Samuel mati di tempat tersebut. Lalu di sana datang ketua sektor utama yang bernama Oscar dan memberi hukuman terhadap Ricky. Lalu alur berpindah, di mana di alur ini melihatkan suatu kejadian di mana Ricky menemui pamannya. Lalu pamannya mengatakan bahwa Ricky telah memiliki kekuatan super saat dia masih kecil. Lalu Ricky menjawab, sekarang dia jauh lebih kuat. Lalu pamannya meminta untuk Ricky menunjukkan kemampuannya. Setelah itu pamannya mengatakan bahwa Ricky masih saja kaku seperti dulu. Di sini Ricky meminta pamannya agar mengajarkannya tentang bela diri dengan tujuan ingin membantu orang-orang lemah. Alur berpindah di mana Ricky dibawa bertemu asisten sipir. Setelah bertemu asisten sipir, ia pun dihajar asisten sipir dikarenakan telah membunuh Zoro dan Samuel. Namun Ricky tak tinggal diam, apalagi saat melihat foto pacarnya diremuk-remuk. Dan Ricky pun hampir menghabisi asisten tersebut. Alur berpindah
di mana Oscar ditugaskan untuk menghajar Ricky oleh asisten sipir dengan menggunakan umpan tahanan lain yang bernama Andrew yang sebelumnya sudah Oscar hajar karena tidak menuruti aturan penguasa. Ricky pun datang lalu Oscar menghajarnya. Namun di sini Ricky tidak melawan karena keinginannya agar Oscar bersikap adil. Namun di satu sisi, jika Ricky tidak melawan secepatnya, maka nyawa Andrew akan tidak tertolong. Di sini Ricky pun memutuskan untuk melawan. Saat perkelahian terjadi, Oscar mengeluarkan alat yang sebelumnya telah diberi asisten sipir yang bertujuan untuk membutakan mata Ricky. Hal tersebut tidak membuat Ricky kalah. Walaupun dengan keadaan lengan tersayat, ia pun kembali bangkit dengan sekali tonjokan dan membuat mata Oscar keluar. Lalu ia menjahit urat tangannya. Melihat hal tersebut, Oscar pun ketakutan. Ia pun menyayatkan pisau yang ada pada tangannya ke perutnya dan mengeluarkan ususnya dan melilitkan usus tersebut kepada Ricky. Namun Ricky kembali menunjukkan siapa dirinya. Ia pun menghabisi Oscar hingga mati dan secepatnya menyelamatkan Andrew. Namun ternyata nyawa Andrew pun tak terselamatkan. Melihat hal itu, Ricky dan para tahanan lain marah dan ingin membunuh asisten sipir. Namun beberapa penguasa masih ada, yakni penguasa barat bernama Logan, sektor timur bernama Tarzan, dan sektor selatan bernama Dragon. Dan asisten sipir meminta Ricky untuk melawan semuanya. Namun Ricky tidak menghiraukannya dan memilih melepaskan rantai yang ada pada jasad Andrew. Lalu ia membawa jasad Andrew tersebut. Di sini asisten sipir pun menawarkan Ricky untuk bergabung ke dalam 4 penguasa, namun Ricky tak menghiraukannya. Alur berpindah di mana Ricky menemui anak buah Oscar yang ternyata sedang belajar membunyikan suara dari daun, seperti yang dilakukan Ricky sebelumnya. Lalu Ricky mengajarkan cara membunyikan daun dengan tiupan tersebut. Di sini anak buah Oscar menangis. Lalu Ricky menanyakan mengapa anak buah Oscar tersebut menangis. Lalu ia menunjukkan lidahnya yang ternyata telah terpotong. Dan Ricky pun memberikan seruling miliknya kepada anak buah Oscar tersebut. Hal itu membuat anak buah Oscar bahagia dan tak sengaja mengeluarkan daun tanaman terlarang pada Ricky. Ricky pun bertanya di mana ia mendapatkan daun tersebut. Lalu anak buah Oscar menunjukkan tempat tanaman itu yakni ada di sektor barat. Dan hal tersebut terpantau oleh salah satu penguasa yang ada di sel tersebut. Dan penguasa itu mengabarkan hal tersebut kepada penguasa lainnya. Lalu para penguasa yang masih ada memanggil anak buah Oscar dan memintanya untuk membunuh Ricky menggunakan pisau milik Oscar. Namun anak buah Oscar menolaknya. Lalu penguasa tersebut membunuh anak buah Oscar tersebut dan jasadnya ditemukan para tahanan lain yang membuat keributan karena ditemukan tanpa kulit. Melihat hal tersebut membuat Ricky marah. Lalu ia membakar sektor barat yang dimana disanalah tempat tanaman sebelumnya ditanam. Melihat hal itu, penguasa sektor barat pun tak tinggal diam. Perkelahian pun antara Logan, penguasa sektor barat, dengan Ricky yang ingin membalas dendam anak buah Oscar. Di awal Ricky pun sempat kalah, namun ia bangkit dan tak lama kemudian datanglah para penguasa lain yang berkeinginan menghabisi Ricky juga. Alur berpindah ke asisten sipir yang sedang menunggu sipir datang. Setelah menunggu lama, sipir pun datang bersama anaknya. Setelah sampai di ruangan, asisten sipir pun memberitahu hal apa saja yang terjadi di sel tersebut. Dan saat mendengar laporan dari asisten sipir, sipir pun sempat terkejut dan membuat penyakitnya kambuh. Untung saja asisten sipir langsung mengambilkan obatnya. Alur berpindah pada sipir yang ingin menjenguk Ricky yang sedang dirantai dalam sel. Dengan badan penuh semen, sipir pun menertawakan keadaan Ricky. Namun Ricky tak tinggal diam. Ia pun sempat menarik sipir sebelum akhirnya Tarzan datang dan bertarung dengannya. Di sini Tarzan berhasil melukai Ricky.
Namun Ricky kembali menunjukkan siapa dirinya dan berhasil memenangkan pertarungan. Sebelum Tarzan mati dikarenakan tertindih alat peremuk milik sipir. Di sini pun Ricky sempat ingin menyelamatkan Tarzan. Setelah itu, Ricky marah terhadap sipir karena atas perbuatannya. Namun, sipir berhasil melumpuhkan Ricky dengan menggunakan jebakan yang ada di sel tersebut. Alur berpindah di mana Ricky ingin dikubur hidup-hidup dan sipir pun meminta agar para tahanan lain yang menguburkannya. Awalnya, para tahanan sempat menolak. Namun, jika tidak ingin mengubur Ricky, mereka pun diancam akan ditembak. Satu persatu pun mereka maju mengubur Ricky dan sekaligus meminta maaf pada Ricky. Ketua sipir pun menantang Ricky. Jika dapat bertahan selama 7 hari, maka ia akan dibebaskan. Alur berpindah di mana film melihatkan asal mula peluru yang ada di dalam tubuh Ricky dan asal mula mengapa ia dapat masuk ke dalam penjara. Ternyata hal tersebut dikarenakan ia telah membunuh seorang bandar yang awalnya bandar tersebut menangkap kekasih Ricky yang melihat mereka berdagang narkoba. Saat ditangkap bandar tersebut, kekasih Ricky pun berteriak dan berlari meloncat dari atas gedung dan membuat dirinya mati. Selama 7 hari, akhirnya tempat mengubur Ricky dibuka dan ternyata Ricky masih hidup. Hal tersebut pun membuat semuanya terkejut. Lalu Ricky dibawa ke sebuah ruangan, di mana di sana Ricky dihajar habis-habisan. Setelah itu, Ricky dikurung tanpa makan selama seminggu. Salah satu tahanan memberanikan diri memberi Ricky makan, dan alhasil ia pun ketahuan dan dilaporkan kepada asisten sipir. Dan ia pun disiksa, lalu dibawa ke hadapan Ricky. Ricky pun marah dan menghabisi tahanan yang melapor, serta menghajar asisten sipir. Tak lama setelah itu, tahanan yang memberi Ricky makan itu pun mati dan kemarahan Ricky pun kembali menjadi-jadi. Ia pun meminta asisten sipir agar membawanya bertemu dengan sipir. Pertarungan pun kembali terjadi di sana, di mana dua penguasa sektor yang tersisa melindungi sipir dan terjadilah pertarungan yang sangat rumit. Lalu pada akhirnya Ricky pun berhasil mengalahkan salah satu dari penguasa sektor tersebut dan membuat yang satunya ketakutan hingga lari dan dibunuh oleh sipir. Dan semua yang ada di sana pun diminta oleh sipir untuk pergi dari tempat itu karena sipir ingin bertarung sendiri menghadapi Ricky. Dan pertarungan pun terjadi antara Ricky dan sipir. Di alur ini, sipir berubah menjadi monster. Badannya membesar dan meninggi. Namun hal itu tak membuat Ricky takut. Ia pun maju dan bertarung dengan sipir. Pertarungan cukup sengit. Beberapa kali sipir mampu melempar Ricky. Namun Ricky terus bangkit untuk melawan sipir. Pada akhirnya pertarungan pun dimenangkan oleh Ricky. Ricky pun berlari menuju lapangan, di mana di sana para tahanan sedang berhadapan dengan penjaga yang ada di sana. Penjaga meminta para tahanan agar masuk ke dalam sel. Namun, para tahanan enggan menuruti. Mereka pun melakukan pemberontakan. Lalu Ricky datang dengan membawa kepala sipir. Ia pun berteriak dan menghentikan pertarungan itu. Lalu Ricky berlari ke arah tembok dan menghancurkannya. Dengan sekali pukulan, tembok itu pun hancur. Lalu Ricky berteriak. Gimana nih menurut kalian tentang video admin kali ini? Apakah sudah dapat menghibur dan menemani waktu kalian? Tolong berikan komentar. Sekian dan terima kasih.